Ya, platform media sosial kini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagai konten, namun juga sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. TikTok, salah satu platform yang semakin populer pun mulai mengintegrasikan media sosial dengan e-commerce melalui TikTok Shop. Namun gempuran e-commerce bersama dengan sosial media seperti TikTok Shop justru dinilai menjadi ancaman serius bagi pelaku UMKM. Lantas, berapa besar dampak yang muncul dari pola integrasi antara media sosial dengan e-commerce tersebut dan bagaimanakah langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan UMKM tanah air? Untuk mengulasnya kami sudah bersama Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Faisal dan Firman, pedagang pasar Tanah Abang yang juga merupakan anggota Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP. Assalamualaikum, selamat sore Bang Faisal, Bang Firman. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Juno di studio. Sore Mas Juno. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ke Bang Firman dulu nih sebagai pedagang pasar Tanah Abang yang juga anggota Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ya, Bang Firman. Ya, Bang Firman, kondisi sebenarnya di pasar Tanah Abang kalau kita lihat di beberapa berita tadi juga sebelum kita mulai ada cuplikannya, tidak jauh berbeda atau seperti apa untuk saat ini? Seperti yang dilihat oleh bapak-bapak tadi ya, memang seperti itulah kondisi pasar saat ini. Oke. Ya, dengan kondisi memang saat ini pasar terbelah ya, pasar offline dan pasar online. Kemudian tren tren membeli masyarakat saat ini sudah mulai lebih banyak beralih ke pasar online. Akibatnya membuat pasar-pasar offline Tanah Abang dan juga mungkin hampir seluruh tanah air menjadi berdampak ya. Berdampak lumayan signifikan. Sepinya itu terasa banget ya. Mungkin kata orang mungkin di wilayah-wilayah yang kosong itu bisa buat main bola atau apalah gitu kan. Seperti itu Mas. Bang, tapi kalau kita lihat keadaan seperti ini, mulai kapan sebenarnya? Kita tahu pandemi kan memang banyak yang tutup, akhirnya berdampak banyak yang beli atau jualan online. Apakah ini dari sejak pandemi kemarin atau dari kapan Bang Firman? Kalau memang sepi banget memang setelah pandemi Mas ya. Karena memang pada saat pandemi kan pemerintah pada saat itu menerapkan PSBB, kemudian WFH. Itu kan yang membuat kebiasaan pembeli, kemudian mereka hanya melakukan transaksi pembelian melalui online kan. Nah mungkin dan itu yang membuat mereka akhirnya terbawa sampai sekarang. Ditambah lagi kan memang e-commerce memberikan sebuah promo-promo kemudahan-kemudahan yang akhirnya mungkin saat ini membuat masyarakat konsumen Indonesia saat ini lebih memilih untuk belanja online ketimbang di pasar offline seperti itu. Oke, jadi memang ketika pandemi terus juga kita lihat bagaimana e-commerce promosinya luar biasa ya. Bakar duitnya juga mereka luar biasa dan akhirnya banyak promo tadi dan masyarakat akhirnya meninggalkan pasar-pasar offline. Seperti itu ya Bang Firman ya. Oke, saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, kalau kita lihat keadaan seperti sekarang, ya banyak yang mengeluh ya, pedagang offline merasa bahwa ini e-commerce sudah menjajah mereka secara langsung dan tidak langsung. Bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena ini? Bang Faisal. Iya, ya Mas Juno, kalau dari kami, sebelum kita membahas apakah ini betul karena online atau offline, kita melihat dulu dari performa marketnya atau penjualan secara umum ya. Jadi kalau misalkan ini kita berbicara, misalkan pedagang konvensional katakanlah di Tanah Abang, mostly misalkan barang-barangnya adalah pakaian ya, dan juga mungkin alas kaki. Kita melihat bagaimana perkembangannya sebetulnya terutama pasca pandemi ya. Apakah ini, jadi pertanyaannya begini, apakah ini karena murni persaingan online atau offline dengan offline, ataukah dari sisi tingkat pembelian atau tingkat penjualan ya, secara umum itu juga ada pelemahan. Nah, kalau saya melihat dari indeks penjualan real ya, retail khusus untuk sandang ya, ini terutama beberapa waktu terakhir ini memang lebih lambat dibandingkan dengan sebelum pandemi, dan juga pada dibandingkan dengan 2022 pertengahan itu sebetulnya indeks penjualan real itu sempat tinggi. Di bulan Juli itu sebagai contoh nih ya, pertumbuhan indeks penjualan real 59% di bulan Juli 2022 ya. Lalu terus menurun sejak itu sampai dengan terakhir Juli 2023 hanya 7,2%. Jadi bayangkan dari 59% ke 7,2%. Jadi marketnya sendiri itu sudah jauh lebih lambat. Bukan berarti turun ya, karena ini masih positif. Cuma pertumbuhannya itu lebih lambat. Ya, jadi artinya dari sisi
pasarnya juga ya atau pembelinya juga itu tidak seramai sebelum pandemi atau bahkan tahun 2022 tadi yang saya kasih contoh ya. Nah sekarang ditambah lagi ya kondisi di mana tingkat pembelian secara umumnya masyarakat ini sudah lebih lambat. Nah memang terutama pada masa setelah pandemi khususnya ini ada akselerasi perpindahan pembelian yang tadinya offline ke online ya. Sebetulnya tren untuk pembelian online ini sebetulnya kan sudah terjadi sebelum pandemi ya. Karena ada marketplace dan sebagainya sudah ada sebelum pandemi. Tapi memang akselerasi terjadi setelah pandemi. Nah, akselerasi ini kalau kita melihat sebelum hadirnya TikTok ya yang menjadi topik pada hari ini sebetulnya kan sudah ada marketplace yang lain. Yang mana kalau kita melihat barang-barang yang dijual di situ sebetulnya mostly sudah barang-barang dari impor dibandingkan dengan dari dalam negeri gitu. Nah, ditambah lagi sekarang menurut hemat saya dengan hadirnya TikTok yang ingin masuk ya dengan bukan hanya lagi sebagai platform media sosial tapi juga e-commerce ini menambah persaingan. Ya, jadi artinya ini bukan hanya online versus offline ya, tapi juga karena tingkat penjual marketnya itu juga sudah semakin lambat. Ditambah lagi persaingan sesama online menurut saya. Tadi kan sudah disampaikan oleh beberapa penjual bahwa mereka selain berjualan offline juga kan berjualan online. Pertanyaannya dia berjualan online di mana? Di platform yang mana gitu ya? Apakah di TikTok? Saya rasa tidak ya. Nanti kan TikTok kan pemain baru ya. Jadi kehadiran TikTok ini menambah persaingan ya dan apalagi jika kita melihat tren pertumbuhan TikTok yang luar biasa cepat ya sebagai media sosial, jadi lebih ampuh bisa jadi ini dari sisi penjualan. Jadi kalau saya bisa rangkum dari insight yang Anda berikan bahwa kita tidak bisa totally put blame on TikTok ya secara keseluruhan, tapi ada banyak celah yang kita harus lihat tadi, daya beli yang stagnan bahkan turun ya, dan juga persaingan sesama online seperti itu. Lalu apa yang harusnya dilakukan pemerintah, Bang Faisal, melihat keadaan seperti ini? Karena banyak yang mengeluh karena tadi kalau pedagang offline karena merasa bahwa online yang lebih dominan seperti regulasi yang tepat seperti apa menurut Anda, Bang Faisal? Ya pada dasarnya sebetulnya kalau kita melihat apa yang dibutuhkan oleh UMKM ya terutama pasca pandemi yang terutama bagi mereka adalah akses pasar ya, dan kalau kita berbicara UMKM kebanyakan UMKM sebetulnya kan pasar domestik bahkan lokal ya. Nah jadi pasar domestik inilah yang semestinya captured market yang harus dijaga bagi UMKM dalam negeri. Nah kebijakan pemerintah ya di satu sisi memang melarang kehadiran TikTok hadir sebagai platform e-commerce ini bisa menjaga tadi paling tidak persaingannya tidak semakin ramai ya, semakin menggerus pasar daripada produk-produk yang diproduksi oleh UMKM. Tapi itu saja tidak cukup ya, karena di sisi yang lain UMKM kan perlu juga dinaikkan kapasitasnya supaya lebih kompetitif ketika bersaing atau berjualan di platform online gitu. Jadi mereka bisa masuk platform online tapi bagaimana mereka bisa lebih kompetitif di sana. Nah, jadi artinya upaya pendampingan untuk mereka bisa masuk ke platform online, bagaimana supaya lebih menarik, bagaimana bisa mengcapture lebih banyak pembeli. Kita sering dengar ya, Bang Faisal dan juga Bang Firman, bahwa pemerintah ingin tadi UMKM naik kelas, go digital. Itu juga sebenarnya ya balik lagi bahwa itu juga online. Nah, kalau saya ke Bang Firman, ternyata ada daya beli yang tadi memang menurun seperti itu, plus juga persaingan antar sesama online. Menurut Anda ada hal lain tidak yang harusnya dilakukan pemerintah melihat keadaan teman-teman kita offline sekarang di pasar-pasar yang memang sudah cukup tidak baik-baik saja seperti itu, Bang Firman? Ya, yang seperti kita tahu ya bahwa di dalam e-commerce itu banyak sekali produk-produk luar ya. Yang akhirnya buat pedagang-pedagang tanah air itu sangat sulit bersaing. Nah, yang menjadi permasalahan adalah seperti yang mungkin disampaikan Pak Teten, mungkin biaya masuk mereka untuk ke Indonesia itu terlalu murah. Akhirnya mungkin mereka bisa menjual barang yang sangat lebih murah. Nah, saya sendiri mungkin sebagai selaku pedagang itu sudah yang punya konveksi sendiri, Mas ya. Saya punya konveksi, saya memproduksi, saya punya karyawan, otomatis saya bisa menjual lebih murah. Tapi saya tetap tidak bisa bersaing dengan mereka. Itulah mungkin kita tahu bahwa di beberapa luar seperti negara Cina, mereka memang
mempunyai biaya produksi sangat murah, lebih murah daripada Indonesia, maka dari itu kita sangat sulit untuk bersaing dengan mereka seperti itu, Mas. Baik, apalagi reseller kita, saya kan punya reseller, mereka beli dengan kita, kemudian mereka juga jualan online, otomatis sangat sulit bersaing dengan barang-barang impor. Seperti itu, Mas. Menarik ini, saya ke Bang Faisal, Bang. Ini ada permasalahan satu lagi, kita bicara item-item impor yang memang kita tidak bisa menutup mata, jauh lebih murah ya, kosmetik, semuanya ya, beberapa dari Tiongkok seperti itu. Apakah keran impor ini ya, yang cross border ini juga harus diperketat atau bahkan harusnya dilarang, Bang Faisal? Nah, kalau kita melihat tadi sebagian besar respon daripada para pelaku, termasuk Bang Firman tadi, masalahnya mereka ketika barangnya sudah masuk ini kan sudah lebih murah dibandingkan yang dijual di dalam negeri ya. Bahkan lebih murah dibandingkan biaya produksi yang diproduksi oleh UMKM. Jadi artinya membendung saja tidak cukup ya, tapi dari UMKM sendiri, pemerintah juga harus membantu UMKM mulai dari biaya produksinya. Nah ini artinya pendekatannya tidak bisa hanya 1-2 sektor saja, tapi harus komprehensif. Jadi mulai dari ongkos untuk logistik, ongkos untuk bahan baku, sampai kemudian energi ya, listrik dan lain-lain. Nah ini juga akan mempengaruhi biaya produksi. Berarti kita bicara rantai produksi ya Bang Faisal ya, rantai produksi tanah air ya yang harusnya lebih murah tadi. Betul, ya. Di samping tadi akses pasarnya ya. Jadi seperti itu. Nah kalau Bang Faisal sendiri melihat bahwa ada nanti mungkin wacana untuk cross border yang harus diperketat, dilarang. Apakah itu juga tepat Bang? Kalau tadi Anda melihat bahwa ya rantai produksi nasional juga harus diperbaiki. Pelarangan impor dari luar itu juga penting nggak sih untuk beberapa hal? Karena kita lihat beberapa negara kan juga cukup strict ya, agak kejam dengan TikTok seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini, option ini? Ya, penting. Itu penting menurut saya, terutama dalam jangka pendek, terutama ya. Baik. Nah karena apa? Kalau tidak dibendung, ini sudah kita UMKM itu dihadapkan pada persaingan atau pesaing-pesaing yang sebetulnya tidak pada level playing field yang sama gitu. Karena mereka sudah beda ini level playing fieldnya karena harganya udah jauh. Itu kan, jadi kalau udah dilepas sudah pasti ya. Nah makanya untuk paling tidak untuk jangka pendek dibutuhkan. Tapi itu saja tidak cukup karena dari dalam sendiri ya UMKM-nya memang harus ditingkatkan ya daya saingnya dari sisi harga dan juga kualitas supaya nanti ketika satu saat, karena kita digitalisasi ini kan luar biasa perkembangannya ke depan, kita tidak tahu ada ancaman apa lagi ke depan, UMKM sudah lebih siap ya dari sisi daya saingnya begitu. Baik, saya ke Bang Firman, terakhir Bang Firman, kita sudah tadi walaupun diskusi singkat ini tidak cukup sebenarnya untuk membahas ini. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat luas, karena konsumen juga punya peran penting di sini. Ya betul, mungkin saya sebagai pedagang ya, pelaku usaha, saya berharap juga mungkin khususnya kepada pemerintah. Ya ada beberapa pemerintah seperti Kementerian Koperasi, UMKM, kemudian ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian ada Kementerian Perdagangan, bahwa mungkin saya sebagai pedagang Tanah Abang ya, Tanah Abang itu kita tahu merupakan ikon pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Saya berharap bahwa Tanah Abang, pemerintah bisa membantu mempromosikan kembali, menjadikan Tanah Abang itu menjadi macan Asia Tenggara ya dalam konteks pasar tekstil. Jadi sehingga kita kembali menarik pasar-pasar dari luar seperti negara Filipina, Malaysia, yang mungkin yang sebenarnya dari dulu itu sudah ramai berbelanja di Tanah Abang, Mas. Semenjak COVID ini mereka cukup sangat sangat berkurang sekali ya. Nah, langganan kita dari Filipina dan lain sebagainya. Jadi saya berharap pemerintah pertama itu kembali mempromosikan pasar-pasar yang ada di Indonesia, kemudian itu dia mungkin meningkatkan lagi biaya masuk ya agar barang-barang impor mudah masuk di Indonesia seperti itu. Supaya kita bisa mudah bersaing. Terima kasih. Baik, Bang Firman, Bang Faisal, terima kasih sekali untuk diskusi singkatnya. Dan tentunya sebagai konsumen kita juga punya tanggung jawab untuk bangga punya brand lokal, memakai pakaian ataupun brand-brand tadi lokal ya Bang ya, bangga buatan lokal seperti itu. Terima kasih Bang Faisal, Bang Firman, sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Juni.